tokoh-tokoh Marin yang ada ingin mengklarifikasi pernyataan sikap tersebut, karena kami melihat arah pembicaraan, arah pernyataan itu sudah menuju kepada rasis, sehingga ini perlu diluruskan. Jadi kalau itu semua keputusan dari Partai Nasdem itu adalah hak mutlak dari mereka di Nasdem, jadi jangan kemudian dibawa-bawa. Sehingga kesempatan ini kita mau mengklarifikasi, sehingga mungkin kita mulai dari Pak Leo Mausedo. Silakan Pak Leo. Baik, saudara, selamat sore menjelang malam. Saya hanya berbicara tentang hak kesulungan. Hak kesulungan orang Marin di atas tanah Marin. Jadi begini, saya dan teman-teman ini dibentuk sebagai tim ad hoc dari LMA Kabupaten Merauke untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan yang terkait dengan hak kesulungan, yaitu terjadi pada tanggal 3 Juni tahun 2019, di mana dilakukan tikar adat di kantor Bupati Merauke. Tikar adat ini dilakukan dengan adat Marin yang dihadiri 4 golongan adat besar Marin, di mana dalam acara tikar adat ini dibacakan pernyataan sikap. Saya masih bawa sampai sekarang karena saya ketua tim, saya pegang arsipnya semua. Dan juga secara simbol adat diserahkanlah atribut adat dari 4 golongan adat Marin Sosomimo Mayo Esam kepada Bupati Merauke untuk diteruskan bersama tim ETOK LMA. Kegiatan ini disaksikan oleh Rektor Uncen LMA Provinsi Papua, MRP, DPRP, dan semua masyarakat yang hadir pada saat itu. Jadi perjuangan yang namanya untuk menuntut hak kesulungan orang Marin, terutama dalam rangka kursi afirmasi di DPRD Kabupaten Merauke dan juga kursi bupati dan wakil bupati, itu sudah dinyatakan di dalam tikar adat tanggal 3 Juni tahun 2019. Harusnya itu dilanjutkan dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga sudah ada paling tidak regulasi-regulasi yang bisa mengatur dan memberikan ruang kepada anak-anak Marin untuk maju di sini sebagai calon wakil bupati dan calon bupati. Kemudian juga sudah dilakukan rapat bersama tim dan juga tokoh-tokoh ketua-ketua paguyuban yang ada di Merauke dan juga calon-calon bupati pada saat itu di Hotel Megaria tanggal 14 September 2019. Juga sudah dibacakan pernyataan sikap dan juga hasilnya berupa rekomendasi yang ditandatangani semua orang termasuk ketua paguyuban mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keinginan atau tuntutan hak kesulungan dari orang Marin. Terakhir kemudian sebelum pelantikan DPR di gedung DPR, di mana dibuat sasi kantor DPR, juga disampaikan kembali bahwa DPR diberikan tugas 100 hari kerja untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Marin terkait dengan kursi afirmasi 14 kursi dan juga calon bupati dan wakil bupati mendatang untuk harus orang Marin. Jadi hal ini sudah dilaksanakan 1 tahun yang lalu. Harusnya ini sudah ada regulasi paling tidak yang mendukung supaya kita tidak bicara nanti kalau sudah mulai ada kegiatan baru kita mulai bicara lagi. Ini diserahkan kepada pemerintah daerah, golongan adat, 4 golongan adat menyerahkan atribut adat kepada Bupati Merauke untuk dilanjutkan. Nah, itulah situasinya sampai saat ini, sehingga kita nanti dalam masa
sudah mau di akhir-akhir di mana proses-proses politik ini akan berlangsung, barulah kita mulai bicara lagi. Harusnya sudah dilaksanakan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Kesempatan ini Gary dulu, Gary Moses silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kita. Saya mau bicara tentang isu-isu yang berkembang di Merauke ini. Pertama tentang calon bupati dan wakil bupati yang bukan orang Marin, bahasanya banyak. Ada penakan, ada yang bilang pendatang, ada yang ini, tapi ya ada politik dan lain-lain. Saya sarankan atas nama orang Marin, saya mau katakan bahwa kami sendiri orang Marin Kabupaten Merauke dari Kono sampai Bigu tidak pernah orang tua kami, teteh kami setelah bergabung dengan semua orang yang datang, baik itu Cina, Jawa, Buton, Makassar dan lain-lain yang ada di sini. Kami punya orang tua tidak pernah termasuk kiai dan lain-lain. Tidak pernah mereka bilang ini begini dan begitu. Semua orang tua, teteh kami ini, orang tua kami, semua itu baik saja. Menerima baik. Bahkan hidup itu dengan satu model kata bahwa cinta kasih. Cinta kasih saat itu berkembang. Sampai sekarang cinta kasih itu tidak berkembang. Oleh karena itu, saya berpesan untuk saudaraku, adikku, kakakku, bapakku, omku, orang Marin yang ada di tanah ini, bahwa jangan lagi ada kata pernakan ini begini. Kalau yang sudah menggunakan fam dari lahir, yang dilahirkan oleh kandungan orang Marin, dia anak Marin. Yang dilahirkan oleh orang Marin, dia anak Marin. Dia pantas pikul fam. Juga yang dilahirkan oleh orang datang, bapaknya orang Marin, dia juga kita akui orang Marin. Jadi tidak beda. Untuk itu jangan karena kepentingan politik mulai ada suara ini. Tidak. Jadi saya harap itu kepada saudara-saudaraku yang ada di Merauke, ini juga saya mau tekan bahwa soal adat itu berat, karena di adat itu ada tingkat-tingkat. Yang boleh berbicara itu tentang money. Bicara tentang money itu yang bukan, karena di adat itu ada tingkat-tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat terakhir anak-anak. Jadi soal money itu tidak boleh bicara yang di bawah-bawah. Itu malu, bahaya. Dan kami di adat itu tekan itu berat, itu bahaya. Jadi bicara soal money itu harga diri. Satu contoh, saya punya saudara atau saya punya mama punya saudara perempuan melahirkan, dia jadi pernakan. Ya kalau bicara soal anak yang dilahirkan itu, ya saya marah karena itu bagian darah dari saya. Oleh karena itu kesempatan ini saya sampaikan untuk semua saudara-saudara yang ada di Kabupaten Merauke ini, jangan bicara soal pernakan ini dan itu. Kami yang ada di sini di Merauke ini, kami dari teteh nenek itu tidak punya pesanan bahwa besok kalau ini kamu cek orang.
Itu tidak ada pesanan dari kita punya orang tua, dari tete, dari papa, sampai kita ini tidak ada pesanan itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tegaskan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Geri. Kemudian mungkin sedikit lagi ada penekanan dari Pak Martinus. Weekend, silakan Pak Martinus. Ya, selamat sore. Selamat jumpa kembali. Saya Martinus Mapur Diken dari Kuring. Saya melihat bahwa di semua media ini terpapar berbagai macam bahasa yang tadi disampaikan oleh saudara saya Giri Mahuse, bahwa ada yang mengatakan perenakan. Kalimat ini untuk kami orang Marin sangat disayangkan. Ada yang mengeluarkan kalimat perenakan, karena ini perenakan ini menyangkut semua orang. Ya, semua orang hidup di tanah Animai. Ya, ada bapak contoh, bapak orang K, mama orang Jawa, bapak orang Marin, mama orang Jawa, bapak orang Cina, mama orang Marin, seperti itu. Akhirnya kalau dilihat ini, kami semuanya satu darah. Kalau mau dipilah-pilah seperti itu, terus hidup di Merauke ini, hidup tanah zona damai ini yang kita sudah sama-sama akui dan sudah kita ciptakan, mau kemana tanah zona damai ini? Ya, untuk itu bagi saudara-saudara yang merasa kurang puas tentang apa yang terjadi di Merauke, mari coba sama-sama kita duduk bersama. Sebagai anak Marin, sebagai anak adat, tidak boleh kita ngomong sembarang. Artinya mengecewakan kita pun saudara-saudara yang datang hidup berdampingan dengan kami. Sehingga ini tentang kegiatan politik ini bisa berjalan aman dan lancar. Tidak akan ada sikut menyikut, tidak akan memanas karena satu dan lain kepentingan. Ini semuanya ini karena kepentingan pribadi-pribadi orang. Saya harap ini kalau kita semua menyatu dalam satu kata, Isakul Bekai, saya pikir hal ini tidak akan terumbar di luar. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Terima kasih Pak Martinus. Jadi mungkin intinya, mari kita jaga kebersamaan menjelang pilkada. Jadi jangan sampai ada kotak-kotak. Apalagi kotak-kotak itu diciptakan oleh orang-orang yang sebenarnya mempunyai wawasan yang ditokohkan seperti itu. Sehingga ini kesempatan ini kita bisa Pawalan untuk mungkin lebih ada penekanan terhadap kondisi yang ada di Merauke. Silakan Pawalan. Pakai mic yang ini boleh Pak? Mic ini Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore, selamat menjelang malam. Terima kasih teman-teman, adik-adik wartawan. Teruskan suara ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu sementara ini apa yang terjadi di Merauke. Iya, berbicara tentang tokoh, mari kita tokohkan diri pada tempatnya, begitu. Jangan pada saat pilkada lalu kita ribut. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Leo, 1 tahun yang lalu kita sudah berusaha untuk mendapatkan aturan, sehingga aturan itu yang menjadi patokan. Untuk hari ini kita bicara tentang orang asli Papua. Tetapi pemerintah tidak mau tanggapi itu. Pemerintah tidak bantu kita, orang adat yang bicara. Tidak tahu ada kelompok-kelompok manusia
menurut saya itu tidak usah kita ribut. Mau berkelompok silakan. Kita orang Marin ini ada kelompok-kelompok orang yang satu sama lain tidak baku senang. Itu soal. Akhirnya persoalan yang kita usulkan kemarin itu tidak jalan. Pemerintah sendiri, pemerintah daerah tidak bantu kita. Dianggap malah anggap kita ini separatis. Itu. Mereka beranggapan bahwa semua partai yang ada di sini tetap akan tolong mereka untuk mereka maju lagi. Ternyata yang terjadi ini lain. Itu soal. Sehingga orang mulai benci yang lain. Mulai benci anak-anak pernakan. Di Marin tidak terdapat itu namanya pernakan. Sudah dapat marga, itu dapat marga itu. Hengke Diken itu tetap. Diken itu orang Marin. Ari Diken itu orang Marin. Iya. Leo Mahuse itu orang Marin. Ada marga dia bawa. Rambut boleh beda, kulit boleh beda, tapi marga itu tidak akan lepas. Itu orang Marin. Jadi kita tidak usah satu sama lain sikut menyikut, tidak usah. Tidak ada yang paling benar. Iya, yang benar itu aturan. Kalau aturan sudah mengatur tentang pilkada, ya boleh. Kita ikut aturan itu. Kalau tidak ada regulasi, kenapa kita harus ribut? Kan gitu. Saya orang Marin, Haji Ahmad Waros Kepsi. Iya, itu orang Marin loh. Jadi pernyataan kemarin saudara kita, adik kita, itu kami tokoh-tokoh Marin yang punya Merauke ini, yang punya kampung ini, kami yang tolak. Pernyataan itu harus ditolak. Dan itu kita menyesal sekali itu. Pernyataan itu kenapa keluar? Tidak boleh ada. Yang kita harapkan itu saudara-saudara kita yang mau maju, yang belum ada kendaraan, mari kita bicara sama-sama. Mungkin hari ini belum nasibnya, kan begitu? Belum nasibnya hari ini, Allah belum berikan ridho. Ya mari tunggu. Kita tunggu nanti 5 tahun ke depan, baru kita mulai lagi. Hari ini kita mulai tinggalkan segala macam yang kita sering lakukan itu. Barangkali Allah tidak ridhoi, oke, angkat tangan. Iya, kita masa mau pasang, ya kita mau tetap tinggal terus kan tidak mungkin. Kita pasti angkat tangan juga kan gitu. Iya, orang Marin itu begitu loh, gowo, angkat tangan. Oh ya sudah, saudara berjalan. Saya sampai di sini. Tapi kalau masih ribut, saya juga pertanyakan, bukan orang lain. Itu siapa? Perlu dipertanyakan. Ini ada aturan. Orang Marin ini ada aturan. Saya tidak bisa bawa diri untuk memimpin dan mungkin pakai aturan semua. Kalau cukup 3 orang ya 3 orang aja lah. Tidak usah lagi tambah-tambah. Ya kan begitu. Ya regulasinya kan sudah ada. Terus kita sudah orang adat. Saya juga ikut tanda tangan itu, pernyataan itu. Ternyata pemerintah tidak hargai itu. Pemerintah anggap ya mungkin mereka bisa jalan dengan kendaraan yang ada. Ya. Sudah
Saya minta maaf saudara-saudaraku, orang Marin. Mari kita sabar, kita sadar. Mungkin hari ini kita tidak ada rezeki, kita tidak diridhoi Allah. Mari kita kerja keras untuk 5 tahun ke depan. Itu pesan saya. Mari kita kerja keras, perbaiki semua kehidupan kita, pribadi kita. Lalu nanti banyak berdoa, minta kepada Allah untuk kita besok bisa memimpin negeri ini. Ya, sabar dan angkat tangan. Harus bisa angkat tangan. Saya pikir sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Aros. Nah, mungkin kesempatan ini kita kasih juga buat Pak Tito Kabisa. Kalau salah satu bupati juga ya, yang legowo menerima keadaan ini. Silakan Pak Tito. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Salam luar biasa. Pertama-tama, sebagai anak yang lahir dari rahim perempuan Malin, yang juga kemarin ikut berkompetisi atau berkonstelasi dalam konfigurasi di Merauke. Mungkin orang pertama yang menyatakan diri legowo, teman-teman wartawan kemarin sudah tahu, adalah saya sendiri menyatakan legowo. Kenapa? Mungkin saya bicara dari sisi regulasi dulu dan semangat. Yang pertama, semangat kita semua sama. Kita ingin yang jadi bupati di atas tanah ini adalah orang Papua, khususnya pemilik negeri ini, anak Malinan ini. Nah, dari sisi itu, yang disebut anak Malinan ini, itu sebenarnya kalau kita mau lihat, itu kategorinya sudah tercatat dan tertulis dalam bab 1 huruf T Undang-Undang Otonomi Khusus ya tahun 2001 ya. Bab T nanti teman-teman baca, di situ tulis tentang orang asli Papua adalah ras Melanesia, kemudian suku-suku asli Papua, dan atau yang diangkat dan diakui sebagai orang atau masyarakat asli Papua melalui masyarakat adat. Itu di situ